Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Kita hari ini akan membahas tema yang menarik. Pastinya kita akan membahas mengenai kupas ringan gejala menopause dan juga kesehatan wanita. Dan sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Sudah ada Dr. Muhammad Syahril Siddiq dari Dokter Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Azhara, Kota Palembang. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Kiki, alhamdulillah kabar baik. Baik, hari ini pastinya kita setiap episodenya akan membahas mengenai tema-tema yang menarik, dan hari ini kita akan membahas mengenai kupas ringan gejala menopause dan kesehatan wanita. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790 dan bisa langsung bertanya tentunya dengan Dr. Muhammad Syahril hari ini. Baik dok, sesuai tema hari ini mengenai menopause, mungkin masih banyak juga masyarakat yang pernah mendengar tapi belum mengetahui ini menopause itu seperti apa dan juga bagaimana apa saja yang dirasakan. Ini seperti apa untuk menopause-nya sendiri, silakan. Oke, baik. Kita mulai untuk dari menopause itu sendiri, sebenarnya suatu proses alamiah yang terjadi pada seorang wanita, yang mana wanita itu sudah tidak ada lagi proses menstruasi atau haid yang menetap selama 12 bulan berturut-turut. Memang proses ini bertahap. Sebelumnya ada proses premenopause, kemudian menopause, kemudian ada postmenopause. Jadi premenopause itu sendiri terjadi sebelum adanya menopause. Jadi ada simptom atau gejala yang ditemukan atau dirasakan oleh seseorang wanita itu sebelum terjadinya menopause, yang mana headnya itu secara permanen selama 12 bulan berturut-turut. Itu biasanya menopause itu sendiri kisaran usia dari 45 sampai 55 tahun. Jadi sebelum 45 itu biasanya sudah mulai ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari sebelum untuk menopause itu sendiri, Mbak. Baik, berarti dia sebenarnya bisa dibilang menopause itu tidak langsung ya, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi dari premenopause akhirnya sampai menopause sendiri. Ini kalau bisa dibilang akhirnya dinyatakan sudah menopause ini dok, sebenarnya memang harus 2 bulan berturut atau bagaimana nih dok? Dikatakan menopause secara medisnya itu selama 12 bulan berturut-turut. Jadi selama 12 bulan berturut-turut dia itu tidak sama sekali mens atau haid. Jadi pada saat fase premenopause itu dia masih mens tetapi tidak teratur. Kadang fasenya sedikit-sedikit ngeflag, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu sudah merupakan tanda-tanda dari premenopause. Baik, tapi sudah dijelaskan sebelumnya oleh dokter bahwa ini bisa terjadi pada wanita rata-rata dari umur 45 tahun ya dok ya. Tapi banyakkah juga kasus-kasus yang terjadi bahwa sebelum 45 tahun juga sudah ada yang menopause sendiri? Kalau dari literatur memang ada yang sebelum 40 tahun, 45 tahun memang ada, itu biasanya prematur. Jadi belum masanya, bisa kita sebut itu menopause dini. Jadi sebelum masanya usia 45 tahun itu sudah nggak mens lagi, itu bisa. Bisa juga ya. Berarti bukan berarti umur juga menentukan 45 bisa langsung. Tapi rata-rata memang setiap orang tuh berbeda ya dokter ya. Tapi kalau dari tahapannya sendiri dok, sudah dijelaskan juga bahwa sebelumnya ada 3 tahapan sendiri. Mungkin kalau dari sebagai wanita, apakah ada gejala-gejala yang memang dirasakan? Mungkin ada masyarakat dan juga pemirsa belum menyadari kalau sudah mau masuk atau premenopause atau sudah menopause juga, silakan. Kalau untuk gejala sendiri, yang pertama itu dari fase menstruasinya. Kadang fluktuasi naik turun. Bisa rutin awalnya, kemudian ada fase dia tidak mens, itu salah satu gejala juga. Kemudian dari hot flashes, itu di mana seorang wanita itu merasakan seperti panas bagian wajah, leher, kemudian bagian tubuh lainnya. Kemudian bisa juga dari penurunan libido, kemudian dari tadi sudah penurunan libido, kemudian dari proses saat berhubungan mungkin vaginanya kering bisa, kemudian bisa juga dari faktor nyeri-nyeri sendi, itu sudah mulai penuaan dari osteoporosis. Jadi proses menopause itu sudah bisa mengarah ke osteoporosis juga. Oh
oke. Itu juga berpengaruh ternyata ya dokter ya. Ternyata gejalanya juga banyak ya pemirsa ya yang memang dirasakan untuk memasuki menopause sendiri. Tapi sebenarnya dok, sebagai wanita apa yang paling berbeda dan juga hal yang dirasakan sebagai wanita dari yang menopause sebelum menopause? Apakah ada perbedaan dari yang dirasakan di tubuh atau seperti apa dokter? Kalau dari perasaan perbedaan itu sendiri memang ada. Dari sebelumnya mungkin kebanyakan juga rata-rata pasien yang sudah masukin menopause itu gangguan mood biasanya Mbak, yang paling sering. Gangguan mood, kemudian gangguan tidur, kemudian dari gejala sistem metabolik seperti kardiovaskular juga bisa, hipertensi yang awalnya memang nggak ada riwayat darah tinggi, jadi hipertensi darah tinggi gitu kan, karena dari proses hormonnya itu sudah menurun, karena menopause itu kan dia hormon estrogennya itu sudah nggak diproduksi lagi oleh indung telur, sehingga menghambat semua proses yang awalnya lancar, mulus, kemudian terhambat. Oke. Jadi memang ada perbedaan juga ya dari yang sebelumnya mungkin masih lancar untuk menstruasinya, ternyata kalau sudah masuk masa menopause juga banyak juga faktor-faktor lainnya yang memang mempengaruhi sebagai wanita juga ya. Tapi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi ini terjadinya menopause apa saja nih dok? Yang mempengaruhi faktor-faktornya? Faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya proses dari menopause itu sendiri proses yang alamiah. Jadi memang terjadi seiring waktu, usia, dan juga faktor-faktor. Tapi untuk faktor-faktor risiko itu tidak terlalu spesifik untuk menjadikan terjadinya menopause. Jadi memang alamiah dari tubuh sendiri. Ada fasenya di mana fase tubuh itu dari proses produksi hormon itu sendiri sih Mbak. Kalau untuk faktor-faktor biasanya itu yang mempengaruhi itu kebanyakan dari yang prematur premenopause. Jadi menopause yang sejak dini. Jadi memang faktornya itu yang biasanya itu faktor dari genetik, kemudian dari penyakit kronik, kemudian dari obat-obatan juga. Oke, genetik juga bisa ya dok ya. Jadi kalau memang ada faktor menopause ini ternyata ada faktor genetiknya juga. Tapi gaya pola hidup juga mempengaruhi dokter atau seperti apa? Gaya pola hidup merupakan faktor juga, salah satu faktor untuk pencetus terjadinya menopause juga sih Mbak. Oke, pola hidup yang kurang sehat ya. Jadi namanya pola hidup sehat itu semuanya berpengaruh sekali dengan berbagai penyakit. Ini salah satunya mungkin menopause sendiri. Tapi dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan dan juga penasaran mungkin ya pemirsa ya. Sejujurnya Kiki juga penasaran ya. Jadi kalau misalnya menopause itu kita bisa bisa kita atur. Misalnya kalau kita sudah ada tanda-tanda nih premenopause sendiri ya, tapi kita bisa jangan sampai menopause terlebih dahulu itu bisa, atau ada obat-obatnya atau seperti apa yang memang bisa dilakukan? Mau mendelay menopause itu? Mendelay menopause-nya seperti apa? Sebenarnya kalau menopause sendiri itu nggak bisa didelay sih. Nggak bisa ya dok ya? Jadi ngikut alur aja gitu, ada masanya. Mungkin ya untuk mengatasi gejala-gejala itu tadi bisa mengkonsumsi suplemen gitu, seperti ya konsumsi hormon gitu biasanya. Jadi memang ada terapi-terapinya itu dengan penggunaan hormon, bisa juga dengan terapi non-hormon sih. Kalau memang untuk mendelaynya itu sih nggak ada sih. Nggak ada ya dok ya. Jadi memang kalau sudah menopause ya paling kita bisa tetap harus pola hidup sehat ya dokter ya. Jadi ternyata mungkin pemikiran masyarakat apalagi seorang wanita ya dok ya. Mungkin ada caranya agar bisa mendelay menopause-nya sendiri. Tapi kalau misalnya nih dokter, sebagai gejala-gejala umum lainnya tadi memang sudah dijelaskan oleh dokter ini sendiri. Tapi kalau misalnya nih banyak mungkin sekarang kita bisa lihat juga anak-anak muda mungkin sudah banyak juga ada yang memang headnya sudah tidak lancar dengan gaya hidup dan makanan yang beragam sekarang saat ini ya dok ya. Ini kalau sekarang sudah banyak belum dok anak-anak muda yang memang sudah kelihatan nih adanya premenopause-nya sendiri, atau mungkin ada memang hal-hal yang memang harus diperhatikan di sebagai wanita, jangan sampai juga terlalu cepat juga terlalu dini untuk menopause ini? Kalau untuk faktor itu memang belum banyak sih literatur yang menyebutkan. Memang dengan seiring perkembangan zaman sih Mbak ya, yang sesuai Mbak Kiki tadi sebutkan, mungkin pola hidup kan anak zaman sekarang mageran, kemudian makan junk food, fast food, ya itu memang salah satu faktor juga
untuk penyebab terjadinya proses regulasi hormon pada seorang wanita. Jadi tidak menutup kemungkinan itu merupakan salah satu faktor untuk pencetus, tapi untuk pastinya terjadi menopause dini itu ya kemungkinan sih nggak terlalu spesifik untuk menjadi penyebab faktor. Karena menopause dini itu sendiri tadi saya sebutkan memang faktor genetik, kemudian dari faktor obat-obatan rutin, kemudian ada penyakit-penyakit kronik yang bisa menyebabkan terjadinya menopause dini. Oke, kalau penyakit kroniknya sendiri seperti apa dok biasanya yang biasanya yang sering itu penyakit-penyakit autoimun seperti tiroid, kemudian SLE, lupus gitu. Banyakan sih itu penyakit-penyakit autoimun yang karena ada konsumsi obat-obatan kan, kemudian dari faktor autoimun sendiri, jadi antibodi di tubuh itu sendiri yang bisa menyebabkan regulasi hormon estrogen itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada penyakit lainnya yang memang berhubungan dengan sistem reproduksi juga bisa berpengaruh dok? Atau enggak juga dokter? Kalau dari sistem reproduksi bisa juga sih mbak. Jadi mempengaruhi produksi hormon. Jadi masalah-masalah di daerah rahim, kemudian dari mame atau payudara, CA mame itu salah satu faktornya juga. Karena kan dari payudara itu sendiri bisa menghasilkan hormon estrogen juga. Jadi misalkan memang ada masalah, kemungkinan sih bisa timbul juga. Bisa juga ya, karena memang berkaitan juga ya, apalagi memang banyak juga berbagai penyakit yang memang ada di sistem reproduksi, jadi itu juga berpengaruh ya betul. Untuk terjadinya menopause untuk bagi perempuan. Tapi dokter kalau misalnya ini gejala hot flash sendiri atau gangguan tidur dan mood juga nih pasti sebagai wanita kadang head atau tidak juga moodnya sudah berubah ya dok ya. Apalagi sudah masuk menopause ini seperti apa dok? Ada gangguan juga seperti tidurnya atau seperti apa? Ya memang hot flashes tadi itu salah satu faktor pencetus juga. Jadi kan karena memang semburan panas tadi pada tubuh mungkin dari wajah itu memang mengganggu pola aktivitas apalagi pada saat kita tidur malam hari. Salah satunya ya memicu keringat, jadi sering terbangun kurang nyaman kan. Kemudian gangguan mood juga tadi salah satunya juga itu bisa mempengaruhi. Jadi memang dari pengaruh hormon tadi bisa terjadi gangguan tidur, mood yang tidak stabil, kadang tiba-tiba jadi bad mood, kemudian ya itu memang pengaruh dari faktor hormon itu. Baik, ya memang pengaruh dari hormon juga dan juga memang seperti dokter jelaskan juga sebelumnya bahwa memang banyak juga ya yang terjadi pada tubuh perbedaannya dari yang sebelumnya kita belum merasakan menopause, akhirnya memasuki masa menopause ini sudah lumayan banyak ya yang memang dilakukan untuk wanita sendiri. Mungkin nih dok sebagai pengingat juga bagi anak-anak sekarang juga ya dok ya, mungkin banyak anak-anak yang anak muda saat ini yang mungkin belum terlalu mewaspadai penyakit ya. Kadang juga mungkin kita untuk kesadaran pola hidup sehatnya juga masih kurang. Ini mungkin ada diingatkan juga nih untuk wanita-wanita lainnya harus paham juga nih pola hidup sehat itu luar biasa manfaatnya. Ya memang pengetahuan untuk masalah reproduksi wanita ini khususnya wanita itu sendiri memang harus sudah cukup pengetahuan terkait fase-fase menstruasi, premenopause, kemudian menopause itu memang harus wanti-wanti sejak awal dan juga harus tahu. Dan untuk mengantisipasi terjadinya percepatan fase tersebut tentunya harus dijaga mungkin dari pola makan, mungkin mager-mager itu dihilangkan dengan secara perlahan, mungkin tidak bisa secara drastis. Dan juga pola hidup sehat, mulai dari makan, junk food, fast food itu mungkin dikurangin. Kemudian olahraga rutin, sebenarnya nggak terlalu yang berat-berat sih, seperti ya jalan pagi, kemudian jogging, jalan pagi, kemudian senam atau yoga itu bisa sih. Nggak harus jadi atlet ya dok ya? Iya, nggak perlu. Jadi ternyata pola hidup sehat itu memang sangat berpengaruh juga untuk berbagai kesehatan untuk di tubuh juga, bukan hanya untuk sistem reproduksi saja ya pasti ya dokter ya, karena ini berpengaruh juga untuk penyakit lainnya. Apalagi kita sebagai wanita memang namanya perempuan ya, sistem reproduksi itu kadang banyak sekali faktor-faktornya yang berpengaruh dan juga hal-hal yang memang bisa terjadi untuk di setiap wanita. Jadi namanya pola hidup sehat memang harus diperhatikan. Harus wajib ya dok ya, tidak memandang siapapun dan tidak memandang umur juga ya dokter ya. Dan juga tidak hanya untuk masalah kewanitaan saja, tapi untuk faktor-faktor lain juga kan. Betul. Kesehatan secara umum sih.
semuanya ya untuk kesehatan secara umum. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Awas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema kupas ringan gejala menopause dan kesehatan wanita. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Muhammad Syahril Siddiq, dokter umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Azhara Kota Palembang. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari Ibu Yuyun di Kota Prabu Muli. Apakah perlu pemeriksaan medis rutin saat memasuki masa menopause, dokter? Atau ya udah lewat aja, dok? Silakan, dokter. Oke, kalau untuk pemeriksaan memang dianjurkan dan ya, juga konsultasi sih wajib ya. Baik. Karena kan kita seorang wanita yang memang harus mengetahui sih kondisinya klinis. Kalau boleh tahu mungkin umurnya berapa, Mbak? Sudah ibu-ibu ya sepertinya ya. Ibu sudah mulai memasuki sudah ya. memasuki. Nah, kalau memang sudah ada seperti tanda-tanda kurang nyaman dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam kehidupannya, ya bisa sih sebenarnya untuk kita cek mungkin darah dari pemeriksaan lab, kemudian pemeriksaan USG, karena kan kita nggak tahu dari penyebabnya itu tadi seperti apa. Mungkin dari keluhannya ibu tadi yang memang heads-nya yang tidak teratur, kan, itu merupakan salah satu faktor. Apakah memang sudah memasuki menopause, ataukah memang ada faktor lain seperti gangguan ataupun penyakit-penyakit lain yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Oke, berarti harus tetap cek ya, tuh dokter ya. Untuk Ibu Yuyun di Prabu Muli, terima kasih tentunya pertanyaannya. Jangan lupa, namanya kesehatan kita harus cek juga ya dokter ya, apalagi memang menopause yang mungkin kita tidak tahu juga bisa menimbul gejala penyakit lainnya juga ya pasti dok ya. Iya, karena gejala-gejala seperti perdarahan dari kewanitaan itu memang bukan dari headnya saja, tapi banyak faktor. Apakah mungkin ada massa atau tumor dari bagian organ reproduksi, rahim, kemudian bisa juga dari kanker, itu bisa juga karena keluhan gejala dari kewanitaan biasanya sih memang perdarahan, mungkin head tidak teratur, itu kan salah satu faktor. Oke, tapi dokter mungkin banyak juga para orang tua yang memang sudah umurnya kan menopause rata-rata memang sudah lebih berumur ya. Ini sudah memang terjadi gangguan tulang dan juga gangguan kulit, mungkin juga gangguan kesehatan lainnya. Ini kalau terjadinya menopause lebih berpengaruh lagi dokter untuk kesehatan lainnya atau nggak terlalu juga sih dok, atau seperti apa? Kalau untuk gangguan menopause sendiri itu kan pengaruh hormon. Jadi hormonnya tadi ke organ-organ, hampir menyerang semua organ sih Mbak. Jadi kan hormon estrogen itu sangat berpengaruh dari mulai kulit, itu bisa menjadi penuaan, kulit yang kendor, keriput, kan, kulit kering, itu salah satu. Kemudian dari rambut juga bisa semakin menipis, rontok gitu kan karena pengaruh hormon. Kemudian bisa juga dari metabolik,
itu penumpukan lemak. Jadi kebanyakan orang-orang yang sudah menopause itu kan mengeluh seperti kok badan terasa melebar gitu kan. Kemudian juga salah satunya lagi itu bisa dari faktor kardiovaskuler. Karena kebanyakan dari hormon estrogen itu kan sebelumnya itu manfaatnya untuk protektif dari gangguan kardiovaskuler. Jadi kebanyakan memang usia ibu-ibu sudah 40 tahun itu mengeluhkan ya hipertensi, kemudian gangguan dari lipatan-lipatan lemak yang semakin meningkat. Kemudian dari faktor mood juga itu vasomotor, jadi memang gangguan mood, sulit tidur karena hot flash tadi. Kemudian dari gangguan ke tulang itu salah satunya bisa penuaan dan juga osteoporosis. Jadi harusnya itu dengan estrogen itu, hormon itu harus mengikat kalsium tadi. Jadi karena estrogennya menurun, kemungkinan untuk osteoporosis itu semakin meningkat dan cepat. Oh, oke. Tapi sebenarnya banyak juga berpengaruh ke bagian lainnya ya. Iya, hampir semua organ ada. Tapi nggak bisa di-delay ya menopause sih. Jadi sebagai wanita agak takut-takut juga ya dok ya ternyata ya dok. Tapi dok mungkin ada juga memang gejala sebagai wanita yang memang dari mudanya atau sudah tidak headnya tidak lancar, tidak setiap bulan ya, tidak setiap wanita pada umumnya. Itu juga bisa berpengaruh PCOS ya biasanya ya dok ya kalau kita bilangnya ya. Itu bisa juga mempengaruhi terjadi menopause lebih cepat atau tidak juga dok untuk PCOS? Kalau untuk PCOS sendiri dari literatur memang nggak spesifik bisa memicu terjadi menopause dini. Tapi memang salah satu kelainan ataupun ya penyakit dari reproduksi wanita itu PCOS karena terjadi penebalan dari dinding rahimnya itu sendiri, polikistik kan. Jadi memang itu micu untuk lebih ke head yang tidak teratur. Jadi memang butuh hormon, konsumsi hormon ataupun obat-obatan untuk memancing dari regulasi headnya itu sendiri. Jadi biar headnya lancar itu memang harus mengkonsumsi obat-obatan atau hormon, tapi itu harus konsultasi ke dokter. Harus konsultasi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya yang dikhawatirkan itu masalah menopause-nya terjadi lebih cepat, tapi juga kalau memang sebagai wanita tidak tidak head setiap bulan, headnya tidak teratur, itu juga sudah harus diwanti-wanti juga ya dok ya, harus segera periksa ke dokter pastinya ya dok ya. Karena banyak mungkin apalagi nih mungkin anak-anak juga ya masih takut-takut ini kenapa nih belum head tapi mau ke dokter takut, masih ragu takut dan cemas, apalagi mungkin wanita masih muda takut nih ke dokter kandungannya gitu. Ini mungkin ada masukan juga nih untuk dokter harus diperhatikan nih hal yang seperti itu, jangan dianggap sepele ya. Nah, sebenarnya jangan dianggap sepele keluhan-keluhan seperti kewanitaan. Memang suatu waktu memang tidak menutup kemungkinan banyak terjadi penyebab dari keluhan itu muncul. Betul. Salah satunya bisa dari gangguan yang Mbak sebutkan PCOS, kemudian bisa juga dari keadaan rahimnya itu sendiri, bagaimana apakah ada kelainan anatomi sehingga dia bisa menyebabkan keluhan yang head tidak teratur. Kadang juga headnya banyak keluar perdarahan, dimana kalau nggak segera ditanggulangi bisa menyebabkan penyakit yang lain, kurangan darah, kemudian juga ya bisa anemia, pucat, lemas kan. Jadi memang seorang wanita harus care, peduli dengan dirinya sendiri terkait keluhan kewanitaan. Apalagi kan ini berlangsung hampir sepanjang hidup kan. Proses menstruasi sampai menopause ini. Oke, jadi jangan sampai dianggap sepele ya dokter ya. Jadi jangan takut lah, jangan ragu untuk konsul atau bertanya sama dokter-dokter yang ada. Betul, jangan takut untuk cek ya. Apa salahnya kalau memang untuk kesehatan, demi kesehatan harus dicek, apalagi memang yang sudah adanya hal-hal yang kurang wajar ya. Dan salah satunya tadi yang memang sudah kita bahas mengenai head yang tidak lancar, apalagi untuk anak-anak muda yang memang mungkin sudah terasa gejalanya, dan jangan sampai yang hanya dikhawatirkan untuk menopause-nya saja. Tapi dok, ngomong-ngomong nih dok, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang ini ada promo-promo menarik dokter atau seperti apa nih, boleh dijelaskan juga? Kalau untuk promo di RS kita itu yang pastinya itu ada USG gratis, kemudian untuk ibu hamil itu bisa USG gratis yang USG pertama, gratis, kemudian untuk bisa juga ibu-ibu yang sudah menikah bisa vaksin HPV, kemudian untuk anak-anak juga itu ada vaksin ceria
Kemudian untuk pasien umum juga bisa untuk paket imun booster itu juga ada kita di RS kita. Nah. Oke, itu sudah banyak ya promo-promonya pemirsa ya, sudah kita tampilkan juga di layar kaca dan juga ini bisa langsung didapatkan promonya ya dokter, Ya, langsung datang ke rumah sakit ya dok? Ke rumah sakit. Dan juga ada promo KB juga, promo KB IUD itu sudah ada juga di RS kita. Jadi kalau mau memang rencana KB ya bisa datang, temuin dan juga bisa konsultasi juga sama dokter-dokter spesialis kita. Oke, ini jadi pertanyaan menarik juga nih dokter. Ini untuk Rumah Sakit Az-Zahra sendiri seperti apa dokter? Bisa menggunakan pelayanan BPJS atau hanya umum saja dok? Kalau untuk saat ini pelayanan di RS kita bisa dengan BPJS dan juga bisa dengan umum. Dengan kriteria ya kalau dengan BPJS kita harus minta dulu untuk rujukan pengantar dari vaskes pertamanya, kemudian bisa ke poli juga. Kalau pasien umum mungkin ya bisa langsung datang aja dan langsung daftar tanpa untuk minta rujukan pengantar. Oke, ya bisa BPJS ya bisa. Pemirsa ya, ini yang penting ya dokter ya. Bisa BPJS dan mandiri juga bisa untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra. Tapi untuk dokter sendiri prakteknya di Rumah Sakit Az-Zahra ini kapan saja dan mungkin ada tempat praktek lainnya juga dokter? Kalau saya sendiri untuk saat ini masih fokus di Rumah Sakit Az-Zahra sih Mbak. Untuk jadwalnya tentatif sih, nggak terpaku dengan jadwal yang baku. Jadi memang sesuai shift sih. Baik ya, tapi kalau pengen ketemu sama dokter Syahril boleh langsung ya datang ya ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Dan juga ini banyak sekali juga pemirsa promo-promo menariknya yang sudah kita tampilkan di layar. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Ini kita lanjut lagi nih tentang tema kita kupas ringan gejala menopause dan kesehatan wanita. Ini mungkin kalau menopause harus diwanti-wanti juga masalah kesehatan juga. Ini kalau kita membahas mengenai kesehatan wanita juga nih dokter. Banyak sekali memang faktor-faktor kesehatan wanita yang memang bisa terjadi untuk di wanita, bukan hanya yang sudah berumur atau juga anak muda sekarang saat ini. Ini salah satunya mungkin yang kita sudah bahas, ini banyaknya sudah terjadi PCOS ya dokter ya untuk anak-anak muda saat ini. Kalau untuk anak-anak muda lainnya yang memang sudah terjadi, mudah rentan penyakit masalah kesehatan wanita, ini apa saja dok selain PCOS atau mungkin memang PCOS yang menjadi kendala utama juga? Kalau untuk saat ini memang kendala yang banyak itu dari PCOS sih Mbak. Karena banyak faktor dari wanita-wanita sekarang ini yang memang PCOS itu menjadi suatu penyakit yang makin sering. Makin sering ya dok ya? Karena pertama dari pola hidup, sehatnya yang nggak aware, kemudian dari olahraganya yang kurang, kemudian makan makanan yang cepat saji, kemudian ya banyak sekali zat-zat yang semakin hari semakin canggih ini kan memang nggak bisa dipantang-pantang lagi. Apapun yang pengen, sekarang ini kan tinggal buka HP, tinggal cek, dan juga tinggal pesen sih. Tinggal order ya. Soalnya memang banyak faktor dari PCOS itu dari makanan, kemudian pola hidup sih, itu poin-poin yang penting penyebab dari PCOS itu sendiri. Oke, pola hidup ya dokter ya. Tapi makanan memang sangat berpengaruh ya dok ya dengan perjangfutan. Soalnya dokter disebut terus ya sebelum-sebelumnya ya. Memang salah satu faktor karena mudah didapat dan juga mudah untuk diakses. Oke. Mudah didapat dan mudah diakses dan ternyata sangat berpengaruh juga bagi kesehatan kita ya. Jadi yang namanya makanan juga harus diperhatikan, bukan hanya untuk kesehatan wanita saja, tapi juga memang berpengaruh untuk kesehatan lainnya. Tapi mungkin ini ada pertanyaan menarik juga, menyambung dari pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp juga. Kalau sudah masuk menopause memang kita harus tetap melakukan cek kesehatan secara rutin. Kalau untuk pap smear sendiri sama mamografi sendiri seperti apa dokter? Disarankan juga atau seperti apa? Kalau untuk menopause memang harus dianjurkan untuk pemeriksaan pap smear karena kita ingin tahu memang apakah ada kelainan dari gejala itu kan untuk mengecek apakah memang ada gejala-gejala untuk terjadinya kanker serviks atau mulut rahim. Jadi memang sangat wajar untuk dilakukan rutin pap smear tiap 1 sampai 2 tahun sekali karena untuk mencegah apakah sudah tampak lesi-lesi prakanker yang ada di mulut rahim. Karena kalau memang sudah tampak dan juga dikonsulkan dan juga memang sudah cepat tata laksana, ya itu kan sangat baik untuk diri kita sendiri.
Berarti bukan hanya untuk cek pas period itu bukan hanya untuk sudah masuk menopause saja ya dok, ya memang harus cek rutin juga ya. Tapi kalau untuk yang mamografi sendiri sama dokter? Kalau untuk mamografi ya memang itu kan untuk ngecek payudara, memang apakah dari kadar hormon tadi yang kurang itu bisa ada kelainan di payudaranya itu sendiri ataukah memang ya aman-aman aja. Ya memang sangat dianjurkan untuk ngecek supaya ya kita tahu juga untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Cek kesehatan sebenarnya rutin ya memang harus dilakukan ya dokter ya. Bukan hanya untuk cek kesehatan wanita saja tapi kesehatan lainnya ya secara umumnya juga. 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kan harus check up. 1 tahun sekali ya paling nggak ya dokter ya, jangan waktu ada gejalanya baru mau cek ya dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuma hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema kupas ringan gejala menopause dan kesehatan wanita, masih bersama Dokter Umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Kota Palembang, masih bersama dengan Dr. Muhammad Syahril Siddiq. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Baik, ini sudah masuk lagi pertanyaan dari WhatsApp dokter. Dari Ibu Wati di Pelaju, saya mau tanyakan, saya sudah 5 tahun menopause, dampaknya saya susah tidur. Bagaimana cara mengatasinya dokter? Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Wati yang ada di Pelaju, silakan dokter. Oke, memang salah satu gejala dari menopause itu salah satunya memang sulit tidur, gangguan tidur. Jadi untuk Ibu Wati mungkin untuk dari gejala ini bisa yang pertama dari mengubah pola hidup sih, lebih ke lifestyle-nya, kemudian lebih rileks lagi, dan juga bisa kalau memang sudah mengganggu untuk gangguan tidur ini bisa konsultasikan ke dokter, karena memang untuk gejala-gejala spesifik seperti ini bisa dengan bantuan obat-obatan, karena untuk gangguan tidur sudah mengganggu aktivitas memang nggak bisa dibiarkan saja. Betul. Harus konsumsi obat-obatan mungkin ya biar tenang, rileks untuk tidur yang efektif. Betul, jadi ya memang harus konsul sih kalau memang sudah mengganggu. Tapi misalkan memang bisa berubah dengan seiring waktu dengan mengubah lifestyle, ya nggak menutup kemungkinan kalau belum mau konsul ya nggak masalah. Baik, berarti gangguan tidur juga bisa terjadi ya untuk yang memang sudah terjadinya menopause. Terima kasih untuk Ibu Wati yang ada di Pelaju, dan mungkin untuk pemirsa lainnya yang ingin bertanya boleh melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Baik dokter, ini gangguan tidur juga terjadi, tapi ada juga yang beranggapan libido juga bisa berpengaruh menurun juga setelah terjadinya menopause. Ini benar atau seperti apa dokter? Kalau penurunan libido memang benar, pada fase-fase menopause itu terjadi penurunan kadar hormon. Jadi untuk hormon-hormon yang berpengaruh dalam untuk meningkatkan libido memang berkurang. Jadi libido juga ya berkurang pada saat suami istri itu kan. Jadi memang penurunan libido ini bisa ditanggulangi dengan makan suplemen-suplemen hormon, itu suplemen hormon. Jadi pengganti estrogen yang
secara alami sudah dibentuk, jadi memang bisa mengkonsumsi hormon, kemudian dari pola lifestyle, dan juga salah satunya juga itu pada saat menopause kan vagina seperti itu kan kering dia kan, jadi memang mungkin bisa ditambah dengan pelumas-pelumas pada saat berhubungan, itu bisa membantu dalam proses peningkatan libido. Baik, itu juga ternyata memang menurun ya dokter ya, berpengaruh betul. Juga kalau memang terjadinya menopause, dan memang kalau untuk cara mengatasinya juga bisa konsultasi ke dokter juga pastinya, dan ada yang obat-obatan yang juga memang bisa dibantu. Tapi dokter, yang namanya menopause ini pastinya juga berpengaruh dengan kehamilan ya dokter ya, berarti menopause ini tidak bisa hamil lagi ya kalau dibilangnya dokter, atau bisa. Memang masih bisa kemungkinan, atau ada yang terjadi juga di dokter? Kalau untuk sudah menopause itu kan jadi dia nggak produksi sel telur lagi, jadi memang kalau sudah menopause itu kemungkinan besar sih sudah nggak bisa hamil lagi. Tetapi pada saat fase-fase premenopause itu tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi kehamilan sih, karena kan pada saat fase premenopause itu memang masih terjadi produksi sel telur, tapi tidak terlalu signifikan seperti fase-fase yang masa produktif. Tapi kalau sudah menopause biasanya sih sudah nggak memungkinkan lagi untuk bisa hamil lagi sih. Baik, tidak memungkinkan lagi ya dokter ya, karena memang menopause itu juga sangat berpengaruh dengan sel telur ya dokter ya, yang terjadi di wanita. Mungkin ada juga nggak dokter yang terjadi misalnya seorang wanita memang habis terkena salah satu penyakit dan melakukan tindakan operasi misalnya nih dok, terjadi menopause itu setelah tindakan operasi bisa terjadi juga atau gimana nih dokter? Kalau untuk menopause sebenarnya memang karena produksi sel telurnya sudah stop permanen Mbak ya, jadi memang kalau sudah tindakan operasi itu sih ada beberapa literatur memang menyebutkan tidak terlalu spesifik untuk bisa menyebabkan menopause itu sendiri. Tapi untuk pengurangan dari sel telur itu ya bisa berkurang sih seiring, karena dia kan kemungkinan jadi organ yang ikut teroperasi itu tadi kan bisa menyebabkan gangguan dari produksi hormonnya itu tadi. Oke, bisa berpengaruh juga bisa ya? mempengaruhi. Jadi karena kan banyak juga ya, kadang ada yang memang setelah dilakukannya operasi ada juga pengangkatan, kadang ada yang pengangkatan rahim juga, itu bisa dokter? Iya, karena kan memang salah satunya itu produksinya kan di daerah bagian rahim kan. Jadi memang sel telur itu ya bisa berkurang sih kalau memang itu. Oke, bisa berkurang juga ya. Tapi di dokter, langkah yang memang bisa dilakukan wanita juga tetap menjaga kebugaran dan keseimbangan emosional ya. Ini yang kadang agak jadi PR juga ya dokter ya. Apalagi yang sudah memasuki masa menopause ini, yang bisa dilakukan sebagai wanita seperti apa dokter? Untuk menstabilkan mood berarti Mbak ya? Iya. Jadi memang swing mood sih kalau fase-fase premenopause, menopause kan. Jadi yang pertama itu yang pastinya ya komunikasi. Komunikasi dengan pasangan. Kalau memang sudah berada di fase-fase premenopause, menopause, memang terjadi seiring waktu kan perubahan mood tadi. Jadi memang komunikasi, kemudian kalau memang sudah mengganggu dan juga tidak bisa diatasi dengan mengontrol emosi sendiri, ya mungkin bisa dikonsultasikan. Jadi memang nggak bisa jauh dari konsultasi ke dokter sih. Bisa dibantu konsultasi juga ya dok ya, masalah emosional ya dok ya. Ini yang kadang agak PR ya dok ya. Rada-rada malu gitu mau konsultasikan. Baik, ini karena emosional juga bisa dikomunikasikan. Jadi memang terjadi ya untuk di setiap wanita. Jadi para lelaki juga harus siap-siap juga ya memahami ya, dan juga memaklumi ya dokter. Tapi kalau untuk tetap menjaga kebugaran dan juga apa ya, stamina dan juga sebagai wanita ini seperti apa dok kalau sudah memasuki masa menopause? Fase-fase menopause untuk menjaga stabil kebugaran itu ya sebenarnya nggak ada patokan-patokan khusus sih untuk kebugaran. Bisa ya dengan jalan-jalan ringan, jogging, kemudian bisa juga yoga, kemudian zumba, kemudian bisa juga ya sepedahan atau renang yang pastinya bisa merilekskan pikiran kita, kemudian ya mengembalikan tubuh yang semaksimal mungkin sih biar lebih fit kembali dalam aktivitas sehari-hari.
Betul ya. Jadi memang banyak faktor yang berpengaruh juga untuk ke badan wanita yang memang sudah terjadinya menopause. Mungkin salah satunya juga Ibu Wati tadi yang sudah terasanya untuk gangguan sulit tidur dan juga gangguan emosional. Jadi mungkin pemirsa juga sudah merasakan, bisa dikonsultasikan juga ke dokter ya. Jangan sampai mengganggu kesehatan lainnya ya dok ya. Yang tadinya semangat masih bisa beraktivitas, karena kurang tidur jadinya juga badannya kurang stamina, kurang fit juga ya. Tapi kalau misalnya nih dokter, mungkin kalau anak muda PR-nya juga menjaga pola makan itu masih sulit juga ya. Mungkin kalau sebagai orang tua atau mungkin ibu-ibu juga, ini kan kadang biasanya sudah banyak juga penyakit yang memang sudah terjadi seperti gula darah, kolesterol, hipertensi, itu kan kadang sudah menjadi langganan juga ya dok ya kalau kita bahasanya dok. Ini kalau misalnya adanya beberapa penyakit itu dan terjadinya menopause, ini juga berpengaruh ke kesehatan lainnya juga atau seperti apa nih dokter? Untuk memang kalau dari segi pengaruh ke kesehatan lain memang bisa berdampak sih Mbak. Berdampak juga. Jadi memang faktor-faktor yang tadi darah tinggi, kolesterol itu kan bisa ke kardiovaskuler, jadi bisa penyakit jantung koroner bisa, kemudian dari yang susah tidur juga bisa faktor kesehatan sehari-hari kan, kemudian dari faktor pengeroposan tulang juga bisa osteoporosis, kemudian gangguan ginjal, hipertensi yang tidak terkontrol tadi. Selain penyakit jantung bisa ke ginjal, kemudian diabetes juga itu bisa merusak metabolisme juga. Jadi memang sangat-sangat kacau sih kalau memang nggak terkontrol dari kolesterol, itu memang nggak bisa disepelekan. Nggak bisa disepelekan ya dok ya, karena kadang kolesterol, gula darah, sama hipertensi itu kombinasi satu kesatuan ya, ditambah menopause juga ini berpengaruh sekali ya pastinya untuk ke kesehatan. Jadi mungkin pola hidupnya juga lebih diperhatikan, apalagi itu sangat berpengaruh juga dengan makanan-makanan yang masuk ya dokter ya. Tapi dok, mungkin kita tadi lebih banyak juga membahas mengenai head yang tidak teratur yang memang harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi menopause-nya saja yang harus diwaspadai, tapi head yang tidak teratur juga harus diwaspadai. Tapi kalau head yang terlalu berlebihan juga seperti apa nih dokter? Lebih bagus atau gimana nih dok? Sebenarnya kalau untuk head yang sedikit nian juga nggak bagus, dan juga yang banyak nian juga ya memang nggak bagus sih. Memang harus diwaspadai, karena head yang terlalu sedikit atau terlalu banyak itu juga bisa muncul pemicu lain sih Mbak. Kebanyakan sih memang kita nggak tahu dari bagian organ dalam yang terjadi kan. Kebanyakan memang kalau kasus-kasus perdarahan itu biasanya ada massa atau tumor, itu memang butuh pemeriksaan lanjutan. Paling enggak itu paling USG untuk melihat situasi di bagian dalam organnya, itu memang ada sesuatu masalah nggak yang menimbulkan dia dari perdarahan, ataukah memang nggak keluar sama sekali perdarahan pada saat fase-fase headnya. Baik, tapi ini ada pertanyaan lagi nih dokter, menarik dari Ibu Mita di Kenton. Dokter, saya sejak kena COVID tidak head lagi dokter dari tahun 2020. Usia saya sekarang 48 tahun, apakah menopause ini bisa faktor dari keturunan ya dokter? Silakan dokter Ibu Mita. Ibu Mita, sudah sejak zaman COVID nggak head lagi sampai sekarang? Oke, itu memang sudah menopause ya, jadi memang salah satu faktor tadi ya yang saya sebutkan di awal tadi, faktor genetik, kemudian juga bisa faktor penyakit kronik. Kemungkinan sih kalau dari ibu ini memang sudah menopause beneran Mbak. Jadi memang dari faktor genetik bisa kemungkinan lebih besar sih Mbak. Bisa jadi ya, memang, bisa terjadi ya, tapi mungkin boleh lebih disarankan juga untuk Ibu Mitanya dicek juga ya dokter ya. Karena kan masih muda kan, masih 40-an. 48 tahun. Sekarang. Ya, yang masih kemarin 48. 43-an. Baik, sudah bisa dicek juga ya untuk Ibu Mita. Terima kasih Ibu Mita yang sudah berpartisipasi melalui pesan WhatsApp. Ada satu lagi dokter, pertanyaan dari WhatsApp. Selamat sore dokter, saya Ibu Jana. Menopause ini apakah dapat terjadi di usia muda, tidak menunggu untuk memasuki usia 50 tahun ke atas? Silakan dokter. Oke, untuk menopause sendiri memang ada yang sebelum waktunya. Jadi memang menopause dini sih kita menyebutnya. Jadi dia ada kelainan ataukah memang dari keturunan
memang dari ibunya memang sudah cepat dia menopause, atau juga bisa juga dari beberapa literatur juga menyebutkan memang dari awal mula dia head pertama itu memang sudah cepat, itu bisa juga faktor sih, salah satu faktor penyebab dia menopause dini. Jadi memang faktornya itu sih ya memang itu. Kalau cepat head juga bisa berpengaruh, ya, ada cepat beberapa menopause literatur juga yang ya? bilang seperti itu. Oh, baik. Jadi memang dia menopause dininya awal, kemungkinan menopause awalnya itu memang sudah sejak awal, umur 10 mungkin 11 tahun, kemungkinan kecil juga bisa menopause dini sebelum waktunya. Oh baik, itu juga ternyata bisa berpengaruh juga ya dokter ya. Berarti kalau untuk menopause ini memang tidak hanya untuk di usia yang memang sudah lanjut ya, tapi juga bisa terjadi untuk anak muda juga. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Jana. Tentunya ada satu lagi dokter, pertanyaan melalui WhatsApp, ramai ya pertanyaan hari ini ya dokter ya. Ini dari Ibu Sari di Tanjung Enim. Dokter, apakah menopause mempengaruhi kehidupan seksual wanita atau tidak dokter? Silakan. Untuk pengaruh seksual memang pada saat fase menopause itu memang berpengaruh sih Mbak. Karena dari gejalanya itu tadi, balik dari gejala memang penurunan libido, kemudian mukosa vagina yang kering tadi, jadi memang menghambat untuk saat berhubungan tadi. Jadi memang penurunan libido sama mukosa vagina yang kering tadi. Jadi memang antisipasinya ya mengonsumsi suplemen, vitamin yang ada pengaruh hormonnya, kemudian juga bisa ya menggunakan pelumas-pelumas untuk memperlancar hubungannya. Baik ya, jadi memang sedikit berpengaruh juga ya dokter ya untuk kesehatan juga di wanitanya sendiri. Tapi ada satu lagi dokter ternyata masuk ya dokter ya, dari sebentar dokter, dari Ibu Lulu dari Kota Palembang juga. Dokter, apakah ada obat bagi yang mengalami sakit atau efek-efek lainnya setelah memasuki masa-masa menopause? Ini efeknya sepertinya lebih luas ya dokter ya. Mungkin salah satunya dokter jelaskan juga ini seperti apa, karena banyak mungkin faktor-faktor dan juga kesehatan lainnya terganggu juga setelah memasuki menopause. Oke, memang faktor dari menopause itu banyak sekali masalah yang timbul. Salah satunya nyeri-nyeri sendi tadi itu bisa memang karena faktor dari pembentukan dari osteoklas itu, dari memang pembentukan bagian sendi-sendi tulang itu kan memang sudah mengalami penuaan, pengeroposan, apalagi hormon estrogennya sudah berkurang. Jadi memang untuk antisipasi mengurangi gejala-gejala nyeri-nyeri itu memang bisa dengan terapi obat-obatan biasa sih, penggunaan obat anti nyeri, atau memang misalkan sudah penggunaan obat anti nyeri tapi masih nggak ada perubahan, ya balik lagi memang harus konsultasikan ke dokter. Apakah memang pengaruhnya dari serapan bagian tulang ataukah faktor yang lain penyebab dari nyeri itu sendiri. Betul ya, karena memang banyak terjadi dan juga berpengaruh bagi kesehatan, jadi jangan sampai dibiarkan ya dokter ya, kalau memang sudah memasuki menopause dan adanya gangguan lain, segera konsultasikan ya dokter ya. Tentunya bisa juga ke Rumah Sakit Umum Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang, juga bisa berkonsultasi bagaimana kesehatan yang bisa dibantu dengan obat-obatan, jangan sampai juga mempengaruhi aktivitas sehari-hari juga ya dok ya. Jadi pemirsa jangan takut-takut untuk cek kesehatan ya, karena banyak nih mungkin pemirsa ataupun masyarakat lainnya juga ada kekhawatiran ya untuk cek kesehatan, takut ada penyakit ya dok ya. Padahal kalau lebih tahu lebih awal, lebih cepat juga ya bisa dilakukan pengobatan dan juga penanganan. Tapi dokter, kalau untuk pola hidup sehat nih, makanan, olahraga, ini pasti memang sangat berpengaruh juga bagi menopause. Tapi bisa dibilang juga kalau untuk menopause yang memang sudah berumur, tenaganya juga memang beda ya dokter ya sama anak-anak yang masih usia muda juga. Ini kalau dari dokter mungkin ada saran yang lebih tetap menjaga kesehatan untuk di menopause yang memang usianya yang sudah lebih lanjut, silakan. Untuk menjaga kesehatan tidak hanya aktivitas fisik untuk berolahraga, tapi juga dengan makan makanan yang bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga suplemen-suplemen yang mengandung kalsium untuk tulang dan juga vitamin D. Itu merupakan salah satu memang untuk membantu dari progresif dari menopause itu sendiri, Mbak. Jadi tidak hanya olahraga aja, tapi harus diselingi juga dengan makanan yang bergizi dan seimbang.
Oke, karena kan mungkin lanjut usia kegiatan fisik lumayan sudah juga berkurang, ya dokter ya. Tapi jangan sampai dipaksakan juga karena harus hidup sehat, harus olahraga. Jangan ya dok ya. Banyak olahraga yang memang lebih mudah juga untuk lanjut usia dan jangan dipaksakan juga. Ada pertanyaan lagi dokter masuk melalui WhatsApp. Oh Ibu Lulu lagi ternyata ya. Nambah nih dokter pertanyaannya ya. Dokter, apakah stres bisa menyebabkan menopause lebih awal nih untuk anak-anak muda zaman sekarang ya dok ya? Bagaimana nih dokter, silakan. Kalau untuk stres sendiri sejauh ini memang nggak terlalu berpengaruh sih untuk terjadi menopause dini. Kebanyakan stres itu sendiri dari faktornya itu bisa menyebabkan mungkin gangguan hormon saja. Jadi tidak spesifik ke menopause dini. Jadi memang gangguan mood, kemudian dari gangguan head pada saat fase produktif itu memang berpengaruh kalau stres. Jadi hormonnya itu bisa fluktuasi. Baik, ini terakhir dokter, mungkin ada pesan juga untuk para wanita tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga rasa percaya dirinya sudah memasuki masa menopause seperti apa, silakan dok. Oke, jadi memang fase-fase menopause ini merupakan fase alamiah yang memang dialami oleh hampir semua wanita dan juga harus diselingi dengan kebugaran jasmani dan juga makan-makan yang bergizi. Dan tak kalah pentingnya juga pada saat fase-fase menopause ini, jika ada keluhan ataupun memang ada rasa yang nggak nyaman, bisa dikonsultasikan sama dokter. Jadi jangan ragu ataupun jangan takut atau cemas terkait keluhan gejala selama fase menopause, itu bisa langsung segera konsulkan. Jadi jangan sampai terlambat sih. Baik. Itu aja. Jadi kalau memang terjadinya gangguan-gangguan selama menopause juga harus segera dicek ya dokter ya. Betul. Dan juga kalau sudah menopause bukan berarti tidak harus cek kesehatan ya dok ya, harus dicek juga agar tetap menjaga kesehatan lainnya juga. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Syahril Siddiq dari Dokter Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Kota Palembang. Hari ini kita sudah membahas mengenai tema kupas ringan gejala menopause dan kesehatan wanita. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Dan saudara, demikianlah Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.